Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, warga Muhammadiyah dan Aisyah dimanapun berada, marilah kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarangnya. Dengan demikian kelak kita akan dilebihkan oleh Allah dibanding umat-umat yang lain. Inna akramakum indallahi atqakum, sungguh umat yang paling mulia di sisi Allah adalah umat yang paling tinggi kualitas ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita semuanya sudah dapat melaksanakan puasa selama 6 hari dengan selamat, dengan baik. Jadi bulan Ramadan 1441 yang sangat terkesan. Di sini ada COVID-19 cukup menegangkan bagi kita semuanya. Namun bagaimanapun juga kita harus berupaya, satu, meningkatkan kualitas puasa kita, sholat kita, baik yang fardu maupun sunnah. Karena kita tidak banyak keluar rumah, sehingga puasa dan sunnah lebih mudah ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Sehingga dengan kita selalu at home, selalu di rumah, maka kita akan lebih mudah dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas sholat kita dan puasa kita dibanding pada tahun-tahun yang lalu. Dan jangan lupa pula, pada bulan Ramadan yang semacam ini sangat baik sekali kalau kita juga meningkatkan kualitas dan kuantitas bacaan Al-Quran kita, tahfidz kita, sehingga kita di bulan Ramadan ini selama 1 bulan penuh dapat meningkatkan kualitas Al-Quran kita, segi fasohah, tajwid, makhraj, dan juga termasuk kelancarannya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan membicarakan tentang Ramadan adalah bulan Al-Quran. Apa sih yang dimaksud dengan Al-Quran itu? Untuk menjawab pengertian Al-Quran, di sini ada 5 cakupan. Pertama, Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, firman Allah tersebut disampaikan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril. Yang ketiga, periwayatan Al-Quran
itu dijamin ditanggung valid, insya Allah mutawatir, valid atau mutawatir. Yang keempat, sebagai ajaran dari Allah yang terakhir, karena Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Yang kelima, membaca Al-Quran termasuk ibadah di mana pembacanya atau pendengarnya akan memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, kapan Al-Quran ini diturunkan? Kita kadang-kala simpang siur dalam memahami kapan Al-Quran diturunkan. Ternyata dengan kajian yang semacam ini, kita akan bisa menghilangkan kebingungan tersebut. Karena Al-Quran, sebagaimana kita baca dari berbagai literatur, diturunkan pada dua waktu. Waktu yang pertama berketepatan dengan tanggal 17 Ramadan. Jadi diketahui dari mana tahu tanggal 17 Ramadan? Itu turunnya Al-Quran itu berketepatan dengan bertemunya dua pasukan perang dari perang Badar, dari orang kafir dan orang muslim. Itu pas tanggal 17 Ramadan. Kemudian yang kedua pas malam Lailatul Qadar. Bagaimana ini? Satu segi menyatakan Al-Quran diturunkan tanggal 17 Ramadan, satu segi menyatakan pas malam Lailatul Qadar. Kedua-duanya benar. Maksudnya gimana? Al-Quran itu diturunkan secara utuh 30 juz dari Al-Fatihah sampai An-Nas, 114 surat itu diturunkan oleh Allah pada malam Lailatul Qadar di Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz artinya apa? Di tempat yang terjaga. Jadi Al-Quran itu ditempatkan di tempat yang terjaga. Siapa yang menjaga? Yang menjaga adalah para malaikat. Setan tidak akan bisa masuk. Kalau sampai setan masuk, akan berubah ayat. Kha diganti kha, ain diganti hamzah, dan sebagainya. Kemudian pada tanggal 17 Ramadan itu adalah awal diturunkannya ayat demi ayat. Kadang 5 ayat, kadang 3 ayat, kadang 1 ayat, itu mulai tanggal 17 Ramadan. Sehingga umat Islam di Indonesia ini memilih tanggal 17 Ramadan sebagai peringatan nuzul Quran, turunnya Al-Quran, yaitu turunnya ayat demi ayat selama kurang lebih 21 tahun. Cukup lama ya, cukup lama. Kemudian kita semuanya juga ingin mengetahui wahyu yang pertama turun, yang kita semua sudah hafal, sudah mengetahui. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Di sini luar biasa. Kita melihat ajaran Islam melalui ayat ini luar biasa. Jadi kalau kita sekarang memikirkan ya biasa saja, mana luar biasanya? Luar biasanya itu Al-Quran dimulai dengan kata Iqra, bacalah. Jadi dalam Islam membaca itu sangat amat penting sekali. Dan kalian harus tahu bedanya apa? Kata Iqra dan utlu. Qara'a yaqra'u qira'ah. Tala yatlu tilawah. Sama ya. Diawali dengan kasrah. Yang kedua fathah pakai alif panjang. Kemudian pakai ta atau pakai huruf yang fathah. Dan ditutup dengan ta marbutah. Tilawah. Qira'ah. Tilawah itu membaca tidak harus disertai paham artinya, itu tilawah. Sehingga kalau kita mengikuti MTV Musabaqah Tilawatil Quran, ada korek yang bisa membaca dengan bagus, lagunya bagus, tajwid makhrajnya bagus, nafasnya panjang, suaranya bagus, insya Allah benar. Meskipun nggak tahu artinya apa-apa. Karena apa? Tilawah, bukan musabaqah qiraatul Quran. Kalau musabaqah qiraatul Quran yang dipilih oleh pemerintah, oleh umat Islam di Indonesia waktu itu MTQ, Musabaqah Tilawatil Quran. Dalam ilmu nahwu, jadi kalau sebuah kata diawali dengan kasrah, kemudian setelah kasrah ada fathah, dipanjangkan dengan alif, fathah lagi tak marbutah. Itu artinya profesi. Jadi kalau dulu, zaman dulu mengqiraah itu profesi. Jadi orang kerjanya apa? Membacakan tulisan. Jadi Umar bin Khattab itu setiap bulan mengumpulkan para ibu-ibu di istana karena suami-suaminya sedang perang di medan perang. Maka nanti kalau ada yang menerima surat dari suaminya, dia nggak bisa baca, yang membacakan adalah seorang yang kerjanya, profesinya membacakan surat atau tulisan. Nanti kalau ingin membalas, nanti ada yang punya profesi kita apa? Menulis. Jadi kalau kita lihat kata-kata lain di dalam bahasa Arab, ada tijarah, profesi perdagangan. Ada lagi yang menunjukkan seperti itu khiyatah, tukang jahit. Yang lain khiyakah. Khiyakah itu apa? Tukang tenun. Kemudian juga ada istilah milahah, orang yang kerjanya mencari garam, membuat garam. Sina'ah, pabrik. Dan sebagainya. Mari kita tinggalkan nanti nggak bisa waktu ya. Kita lanjutkan berikutnya kata Iqra, qiraah itu
mengandung 3 makna. Pertama yaitu qiraatul kitabat, membaca tulisan. Baik tulisan di buku, tulisan di kitab, tulisan di internet, tulisan di HP, Facebook, WA, Instagram, dan sebagainya, itu semuanya qiraatul kitabat, membaca tulisan. Yang kedua, qiraatul ummah, membaca kondisi masyarakat. Saya tertarik dengan gerakan nginguk tetangga. Gerakan nginguk tetangga, melihat dari dekat tetangga. Itu apa? Gerakan apa? Gerakan orang melihat tetangganya, tetangga ini sudah makan belum? Memiliki beras yang cukup enggak? Nah itu di era seperti ini sangat penting sekali, karena banyak orang yang betul-betul tidak punya apa-apa, uang, beras, dan sudah punya apa-apa. Maka perlu dibantu oleh mereka yang jauh lebih mampu atau ada kelebihan. Yang ketiga yaitu qiraatul kainat. Qiraatul kainat apa? Membaca fenomena alam. Bagaimana air di sungai, air di laut, gunung, pegunungan, juga melihat matahari, dan sebagainya. Kalau qiraatul ummah, membaca kondisi masyarakat, baik ekonominya, baik agamanya, baik pendidikannya, kesejahteraannya, dan sebagainya. Itu namanya qiraatul ummah, membaca kondisi masyarakat. Kalau qiraatul kainat, membaca flora dan fauna alam semesta, dan isinya flora dan fauna, dibaca dengan baik. Berikutnya kita jumpai pula dalam berbagai literatur bahwa wahyu yang kedua adalah ya ayyuhal mudaththir. Jaraknya antara wahyu pertama dan wahyu kedua itu agak jauh, agak lama. Ada yang bilang 3 tahun, namun ada yang bilang 3 bulan, ada yang bilang 3 hari, macam-macam. Kalau Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, wahyu yang pertama diturunkan, itu mengangkat diri Muhammad sebagai nabi. Kemudian turun wahyu yang kedua, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakbir. Itu adalah ayat-ayat surat Al-Mudaththir yang menunjukkan Allah mengangkat Muhammad sebagai Rasul. Kalau sudah mengangkat sebagai Rasul, maka dia harus fa'anzir, memberi pengajian, tausiah, peringatan kepada masyarakat, umat pada umumnya. Jadi kalau kita lihat surat atau wahyu yang kedua yang turun, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir, pertamanya ajakan berdakwah, menyuruh umat kepada kebajikan. Kemudian qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir, mengagungkan asma Allah, berzikir, mengakui keagungan Allah, keesaan Allah,
kekuasaan Allah dan sebagainya. Wasiyabaka fatahhir, kebersihan baik lahir maupun batin. Pakaiannya harus bersih. Warujya fahjur, jangan sampai dosa diubahkan menjauhi dosa, ya, perbuatan dosa harus dijauhi. Wala tamnun tastaksir, kalau kamu beri sesuatu pada orang lain, jangan harap nanti biar saya dipilih lebih banyak. Jangan begitu. Maaf nih ibu-ibu, terutama kalau ada walimah resepsi pernikahan, menyiapkan dengan semangat amplop berisi 2 dengan uang diberikan kepada yang sohibul hajat, yang mempunyai hajat menikahkan putri atau putranya. Maka diminta supaya dalam memberikan amplop yang berisi itu dengan ikhlas mencari Allah. Jangan sampai punya pemikiran, sok nek aku mantu ben dibantu ganti. Jangan begitu. Jangan begitu. Hanya memberi suatu titik, saya beri ini titik. Nah ini cukup bagus ya. Wali rabbika fasbir, kita diminta dalam memenuhi perintah-perintah Allah, menjauhi larangannya, itu harus penuh kesabaran. Harus dengan sabar. Berikutnya juga kita temukan dalam literatur tentang bulan Murojaah. Bulan Ramadan adalah mempunyai 2 kegiatan. Yang pertama, kegiatan Murojaah, mengulangi bacaannya. Ini dilakukan oleh Rasulullah yang membaca Al-Quran. Murojaah membaca dari awal sampai akhir yang turun ayatnya, disemak oleh malaikat Jibril. Ya, setiap bulan demikian, sehingga Al-Quran nggak kejar. Oleh malaikat Jibril diminta ini namanya, ini ayatnya, ini dan sebagainya. Kemudian dalam bulan Ramadan ini kita semuanya juga diminta untuk tadarus. Tadarus itu artinya apa? Dari kata tadarusan, saling mengkaji, saling studi, saling mengkaji, ya, mempelajari, mengkaji. Nah, kalau kita oleh para penispuh diberi istilah tadarus, ya kita laksanakan. Ada sekeluarga ini karena tidak boleh keluar dari rumah ke masjid, tidak bisa ya, karena diminta supaya di rumah. Maka melaksanakannya dengan cara tadarus, membacakan bersama-sama. Mungkin bapaknya sebagai guru tahu tentang pendidikan banyak, maka bapaknya itu bertugas membaca ayat-ayat tentang pendidikan. Kebetulan ibunya bekerja di bank syariah, mengkaji ayat-ayat yang berkaitan dengan ekonomi. Anak yang paling gede itu dia bekerja sebagai pedagang. Ayat-ayat yang berkaitan dengan jual beli. Itulah namanya tadarus, saling mengkaji. Satu menyampaikan masalah atau menyampaikan ulasan-ulasan, yang satu menilai, dan akhirnya diputuskan secara mufakat. Berikutnya, bagaimana
kewajiban kita terhadap Al-Quran. Kewajiban kita terhadap Al-Quran cukup banyak. Pertama kita belajar. Alhamdulillah mulai tahun 1980 itu mulai dikenalkan metode Iqra di Yogyakarta. Nah, dengan metode Iqra itu menjadikan para anak-anak mudah mempelajari Al-Quran, para remaja juga demikian, bahkan bapak-bapak ibu-ibu juga menjadi mudah mempelajari Al-Quran dengan metode Iqra ini. Setelah kita belajar, kita bisa membaca Al-Quran, tilawah, dan sampai lupa tilawah, baik membaca atau mendengarkan. Yang membaca memperoleh pahala, yang mendengarkan juga memperoleh pahala. Kaum muslimin dan muslimat, warga Muhammadiyah dan Aisyah rahimakumullah. Setelah kita itu belajar bisa ngaji, berikutnya jangan lupa kita juga belajar tarjamah. Kalau udah tarjamah, tafsir. Maka umat Islam ini memang harus berupaya bisa menerjemahkan ayat-ayat Al-Quran, dan sudah banyak selain terjemahan tersebut bisa dipelajari dengan baik. Kemudian setelah belajar terjemah, meningkat pada tafsir Jalalain, monggo dibaca itu. Kalau dalam bahasa Indonesia ada tafsir Al-Azhar, Hamka, kemudian juga ada tafsir Al-Misbah, Quraisyhab, banyak tafsir Indonesia sudah banyak. Kemudian berikutnya adalah menghafal. Jadi kita itu juga mendapatkan kewajiban menghafal. Ada yang dinamakan tahfidz, membaca itu hukumnya adalah fardu kifayah. Jadi kalau sudah ada yang hafal, tidak wajib. Setelah belajar menghafal, kemudian mengajarkan kepada orang lain. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu ada orang yang mau mempelajari Al-Quran, kemudian mau mengajarkan kepada orang lain. Berikutnya yang terakhir, mengamalkan. Nah, ini penting sekali. Mengamalkan isi kandungan dari ayat Al-Quran. Mumpung sekarang kita banyak berada di rumah, at home, banyak di rumah, maka malah bulan Ramadan ini kita jadikan bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran yang kualitas bacaannya belum baik ditingkatkan, yang sampai ini ditambah dan sebagainya, sehingga benar-benar di setiap keluarga rumah gemuruh bacaan Al-Quran. Itu menunjukkan bahwa umat itu meskipun dalam kondisi corona semakin tetap ingat kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian apa yang disampaikan tentang bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Semoga bermanfaat. Mohon maaf dan khilaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.